Abang ini juga? Enggak, bukan. Bukan. Apa? Masa di gigi gini. Coba yang ini biru ya? Biru. Ini sikok biru ya? Terus mana lagi? Kayak lebih koyo hilang. Oh, lalame rek. Lalame ya. Tidak apa-apa. Mau Ini nah, di hadapan. Kita dekat. Nah, nih. Dekat kan ya? Nah. Ada lagi? Kaki. Ah, hijau. Nah, udah ini. Biru. Udah. Belakang sekali kali. Dem. Gepok kamu berdua? Tapi nggak suka? Dia bisa Siko. Mau nggak gepok mulai? kebom boleh. Jadi gini Pak. Jadi artinya begini. Kalau dalam hal pendidikan kami tidak ada pemaksaan atau melakukan pengakuan. Pendidikan sudah kami lakukan, sudah selesai. Iya Pak. Tapi itu di luar kemampuan kami. Karena itu sebetulnya penahanannya sudah mulai terbitkan. Dan penyidikan pada prinsipnya mereka sudah kami periksa dan sudah kami keterangan. Artinya dia dilakukan mungkin penganiayaan oleh anggota saya atau bagaimana, tak bukan dalam rangka penyidikan. Iya. Jelas dia kan sudah ngaku, sudah Iya, berkas. sebenarnya itu kesalahan bawahan saya dan kesalahan saya. Nah, saya mengakui bahwa saya pengawasannya kurang. Artinya, walaupun itu dilakukan pada saat jam 11 malam kan, kemungkinan pada saat itu saya istirahat atau gimana kan, tapi itu apapun yang terjadi di komando ini berarti sudah merupakan tanggung jawab saya selaku pimpinan. Itu kelalaian saya sebagai pimpinan yang ada di sini. Aku juga Pak, maaf motong dulu. Yang pertama kan sama-sama mungkin di profesi penegak hukum mengucapkan terima kasih kan. Yang pertama penyambutan Bapak terhadap kami kan dengan lapang dada, dengan rasa hormat, saling menghormati, saling menghargai satu sama lain. Dan yang pastinya berdasarkan keterangan dari keluarga dan juga aku melihat surat pemberitahuan penahanan, aku lihat proses atau prosedur yang dilakukan oleh Polsek Mula sudah sesuai dengan aturan penerbitan surat pemberitahuan penahanan. Udah itu dalam proses BAP-nya tidak ada paksaan. Aku pahami betul dan terima kasih telah melakukan dan menempatkan hak klien saya setelah menandatangani tadi sesuai pada tempatnya. Tetapi dalam hal ini mohon maaf sebelumnya Pak, di samping kami membela hak-haknya klien kami sebagai manusia, setidaknya sebagai manusia kan, bukan untuk serta-merta membebaskan, mungkin Bapak lebih ngerti kan, untuk memperjuangkan hak-haknya, celah-celah. Aku rasa kawan-kawan ini juga mengakui menyesal lah kamu. Menyesal. Apalagi salah satu ini ada yang kudengar sebagai tulang punggung. Ada anak satu kan. Terus di samping itu, mohon maaf juga sebelumnya Pak. Aku kalau permasalahan penganiayaan itu, mohon maaf Pak. Di samping Bapak mesti keras menegur anggota Bapak, dan hal itu juga akan kami laporkan Pak ke kode etik. Jadi begini, kalau saya pada prinsipnya itu hak. Benar. Jadi untuk anggota saya kemarin begitu saya dapat informasi dari Kadekes bahwa telah terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh anggota kita. Kemarin anggotanya langsung saya tidak di lapangan, sesuai dengan wewenang saya. Saya harus melakukan tindakan disiplin kepada anggota saya, dan saya peringatkan keras bahwa saya tidak pernah membenarkan rekan-rekan untuk melakukan kegiatan yang seperti ini. Tapi kalau rekan-rekan dalam profesi penangkapan kita dilakukan perlawanan kepada orang atau mengancam jiwa rekan, jangankan dipukul, ditembak mati pun saya bertanggung jawab. Sah. Gitu. Tapi kalau untuk itu sama sekali selama ini saya sudah arahkan, jangan pernah melakukan itu. Karena itu pada prinsipnya bukan hal yang dikehendaki oleh hukum, bukan dikehendaki oleh undang-undang. Bahkan perkap pun kan. Jadi kita cuman begini Pak, namanya manusia, terkadang ya emosi kita terkadang ya, gitu kan. Itu tergantung orangnya masing-masing. Namun kalau
saya mau menekankan dengan Pak Soli, sudah pada saat setiap kali apel pagi saya sudah laksanakan, sampaikan hal-hal yang sudah. Artinya kalau kita melakukan tindakan keras sesuai dengan protap, ya protap kita, silakan, tidak masalah. Memang itu kita dibenarkan oleh undang-undang. Dan saya pun sering melakukan itu. Iya. Sering saya lakukan, asal sesuai dengan protap. SOP sesuai standar profesional kerja. Protap kita ada. SOP kita sudah ada. Kalau masalah tindakan keras dalam hal itu. Tetapi kan ini di Kalau luar di luar konteks konteks penyidikan. Jadi ini di luar konteks penyidikan. Artinya penyidikan kita sudah selesai, adik-adik ini sudah mengakui perbuatannya, dan pada saat kita ngambil juga tidak melakukan perlawanan. Beliau kan kooperatif. Tidak melakukan perlawanan, artinya dia sudah mengikuti. Dan kita pun tujuan mengambil adik-adik ini Mengamankan. penegakan hukum, kita mengamankan untuk penyebaran tindakan di luar hukum yang lebih luas. Itu harapan kita kan. Itulah tadi Pak yang kita sayangkan, beliau kan sudah kooperatif dan sudah ini, tapi memang terjadi kelalaian tadi kan, Ya. itu di luar dari ini kan. Jadi saya Pak Sini secara Pak, yang mana Dia minta perlindungan kan dari polisi, ternyata di dalam polisi ini kami disiksa tuh masih keluarga dia, maksudnya korban. alasannya. Alasannya korban tadi masih keluarga dan dia yang ngomong dia waktu ngomong. nikso Ah, si korban Chandra itu masih keluarga dia dia. ngomong masih keluarga dia. Dan Wajar emosi masih keluarga keluarganya selaku manusia kan. ponaannya Itu dari sisi manusiawi. Tapi dari segi hukum nggak bisa membenarkan. Tidak dibenarkan. Ada yang membenarkan itu. tidak ada yang dibenarkan. Makanya aku waktu ngomong, yang tengah malam tuh mati aku kebal, tutup, Hmm. tergebuk di gebuk. Waktu di dalam sel mati mulutnya tampuk. Oh. itu tidak dibenarkan. Memang sebenarnya sudah saya kasih tahu. Di sisi kita ini sebagai separuh jiwa kita ini sebagai polisi ini sudah diambil oleh negara. Separuh. Jadi hak-hak keluarga sebenarnya Sudah. tinggal sedikit lagi, Pak. Teman keluarga tinggal sedikit lagi. Jadi dalam hal proses penegakan hukum ini memang kita perlu dibutuhkan kesabaran. Benar. Kami ini dibutuhkan kesabaran. Memang harus benar-benar sabar ya, dalam hal menghadapi situasi yang ada. Ya. Nah, itu, tapi ya namanya manusia itulah. Manusia ini tidak pernah lepas daripada kehilapan dan salah, Pak. Ya. Jadi, makanya saya sampaikan juga kepada Pak Ito, Pak ini kan. Jadi kalau itu kesalahan anggota saya meminta maaf. Karena saya juga berarti saya juga salah. Karena saya tidak bisa mengawasi 1 kali 24 jam. Walaupun itu dilakukan mungkin pada malam hari. Ya terserahlah bagaimana pimpinan saya menilai. Kalau Bapak sudah benar lah Pak. Saya Sudah sangat kooperatif dan sangat mendukung penegakan hukum. jadi, Langsung ditindak. ya namanya polsek ini apapun yang dilakukan anggota ini tetap menjadi tanggung jawab saya. Bagaimanapun saya pribadi ya secara pribadi ini Pak ya. Mungkin secara dinas juga kepada Bapak meminta maaf, artinya kan kepada keluarga si Rano ini, Dharma ini juga saya minta maaf. Iya. Karena ada kelalaian saya dalam hal mungkin pengawasan ya. Walaupun sebetulnya sudah saya peringatkan, tidak saya benarkan untuk melakukan hal itu. Kecuali pada saat kita melakukan penangkapan, Ada sesuai dengan perlawanan. SOP, ya dah. Terjadi perlawanan. Untuk mengamankan artinya pelaku, untuk mengamankan kita dari serangan petugas, dari serangan tersangka, artinya kan menyelamatkan diri. Bisa kita lakukan, dibenarkan secara undang-undang. Apa mah? Ada yang maksa. Dibenarkan oleh undang-undang. Tapi di luar konteks itu memang kita tidak boleh melakukan itu sebenarnya. Kalau sebab itu saya pribadi ketemu sahabat dinas saya minta maaf. Iya Pak. Ya, saya berharap juga kalau memang masih ada jalan keluar, ada kata pemaaf, baik tindakan anggota saya maupun tindakan saya, kalau bisa diselesaikan secara di luar jalur hukum, saya memohon. Tapi kalau memang tidak bisa, itu apa-apa. Kami memaafkan. Ya, mau diapakan? Resiko kan? Sama dengan adik ini, resiko dia membunuh orang ya dihukum kan? Ya, saya resiko saya berbuat salah ya saya kalau misalkan ada